Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama Zona Forex. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat dan tentunya luar biasa. Oke, hari ini Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD. Nggak lama-lama, langsung aja kita lihat di chart. Informasi ini saya sampaikan bertepatan di hari Rabu tanggal 9 Februari 2022. XAU USD saat ini kita lihat di time frame daily ya. Di time frame daily yang bisa kita dapatkan dari pergerakan kemarin ya, dari sini. Dari pergerakan kemarin kita lihat susunan candle ya. Yang pertama, harga saat ini berada di area 61,8% ya, di harga 1825. Sesuai yang saya sampaikan kemarin ya, di sini ada impulsif bullish ya, di mana dorongan buyer kekuatannya dari sini ya, yang akhirnya membentuk potensi kekuatan atau buyer. Di sini candlenya berwarna hijau ya, ini yang pertama. Tapi teman-teman bisa perhatikan di sini ya, struktur candle yang terbentuk di hari kemarin ya, volume yang diciptakan ini tidak terlalu besar ya. Dari yang volume seperti ini sudah mulai mengecil. Jadi di sini terlihat ada kekuatan seller ya, ada kekuatan seller yang akan mendorong XAU USD ini akan mencoba untuk turun. Nah, seperti itu ya. Apalagi sekarang juga bertepatan dengan area retracement. Nah, di sini biasanya kalau ada area retracement seperti ini, kalau dia gagal break yang lebih tinggi ya, di atas 61,8%, ya dia akan kembali turun. Biasanya seperti itu, karena biasanya ini turun ya, kemudian dia tes 50 sampai 61,8%, gagal dia breakout meneruskan tren lebih besar ya, maka di sini kalau membentuk bearish engulfing, maka dia akan turun. Ininya seperti ini ya, kita perhatikan di daily. Kalau hari ini ya, sampai dengan penutupan nantinya candlestick membentuk bearish engulfing, berarti memakan warna hijau ini ya. Nah, memakan warna hijau ini, contoh dia di sini ada merah, berarti itu tandanya akan terjadi penurunan di hari berikutnya ya. Tapi kalau nantinya di sini pun dia setelah naik tapi dia turun membentuk ekor panjang dan bodi kecil, itu juga tandanya akan terjadi penurunan di hari berikutnya ya. Tapi kalau nantinya di sini dia berhasil breakout area 1828 yang ini ya, ini kan area terkuat ya kalau kita perhatikan nih. Tuh ya kan, pas kan berada di area terkuat 1828, berhasil di breakout ya, kemungkinan dia akan lanjut sampai dengan 1847 ya. Ini yang bisa kita dapatkan di D1 ya. Poinnya adalah yang pertama ya, perhatikan poin pertama adalah volume atau body ya yang terbentuk kemarin sudah mulai mengecil. Itu tandanya seller sudah mencoba untuk menekan ya, untuk membalikan dari tren naik menjadi tren turun ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, harga berada di area retracement area 61,8%. Yang kedua ya. Dan yang ketiga, terjadi tes area resisten ya di 1828. Nah, ini ya, ini poinnya yang ketiga. Jadi itu yang diperhatikan ya di time frame daily. Sekarang kita coba lihat di time frame H4. Nah, di H4 kalau kita perhatikan pun ya, ini sebenarnya sama ya. Ini sebenarnya sama. Dari tekanan di sini kan ada retest ya, kemarin yang saya sampaikan terjadi retest. Terjadi di sini ada bullish pin bar ya, nih yang merah, ekor panjang bodi kecil di bullish pin bar ya, dan kemudian ada candle konfirmasi dia naik. Ini adalah candle konfirmasi yang memakan candle ini
ya, akhirnya terjadi kenaikan ya, kemudian tes area resisten 1828 tapi tidak berhasil menembus, kemudian di akhir sesi terjadi dorongan dari seller yang warna merah ini. Nah, ini terlihat seller masih mencoba untuk menekan ya, kalau kita perhatikan dari susunan candle ini ya. Ini sebenarnya kalau dari time frame H4 apa yang bisa kita dapatkan di sini hampir sama ya seperti di daily ya. Mendekati area resisten, kemudian mendekati area retracement 61,8%. Ya, terlihat kuat di mana dorongan buyer ini mencoba untuk tes area 1828. Ya, ini area retracement area area resisten, area resisten ya 1828 nih. Ya. Sekarang coba kita lihat di time frame H1 ya. Di time frame H1. Nah, ini perhatikan. Kalau di time frame H1 untuk kita entry hari ini ya, apa yang bisa kita dapatkan yang untuk entry-nya? Yang pertama, ketika harga bergerak saat ini ya mendekati area retracement ya, area retracement 1825 ya. Saya sarankan untuk kalau transaksi di sini tunggu dia break dulu 1828. Karena level 1828 ini sangat kuat ya. Ini area strong ya. Strong resisten ini 1828. Anda bisa lihat di susunan candle terakhir di time frame besar itu, ini banyak sekali penolakan. Ya, terjadi banyak sekali penolakan. Jadi ceritanya seperti ini. Ini saya akan menceritakan di time frame H1 dulu. Dari pembukaan kemarin ya terjadi retest ya area sini nih ya, area 50% di 1817. Ternyata buyer berhasil menekan ya, jadi retest terus kemudian dia naik. Ya, kemudian dia naik. Nah, di sini membentuk bearish engulfing tepat di area resisten, strong resisten 1828. Dan saya boleh katakan ke teman-teman ya, untuk hari ini kalau dia memang berhasil break 1828 ya, break itu artinya ketika dia terjadi impulsif bullish atau marubozu bullish ya, atau di sini ada dorongan bullish pin bar ya atau engulfing bullish. Nah, boleh buy di atas 1828, bisa 1829 sampai dengan 1830. Nah, ini ya dengan catatan dia sudah break ya, candlestick untuk 1 jamnya sudah selesai, kemudian tunggu dulu, jangan transaksi dulu, tunggu sampai membentuk struktur yang jelas yang menandakan ada kenaikan. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, kalau dia gagal break 1823 ya, ini ya 1823 dia gagal break ke bawah ya, kemungkinan dia akan terjadi penolakan lagi di area 1823 ya. Tapi kalau nanti dia break ke bawah sampai dengan ya tetap ya di bawah 1817 pergerakannya ya, pokoknya kalau break 1823 ya sell aja di 1822 atau 21 dengan target terdekat 1817. Selama dia bergerak ya di range 1817 sampai dengan 1828, selama dia bergerak di area sini ya, ini saya kasih tahu, selama dia masih bergerak di area sini jangan terlalu menahan posisi atau ambil keuntungan terlalu besar. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau dia gagal meneruskan tren naik, kuncinya adalah dia harus break di bawah 1817 ya, masuk ke dalam sini ya. Kalau dia break di bawah 1817, yang pertama 1823 dia break ya dan bergerak di bawah ini, kemudian level selanjutnya dia akan mencoba break 1817. Nantinya kalau 1817 sampai 1814 ini kan berdekatan ya, dia break ke bawah ya, kemungkinan tren akan kembali turun di hari berikutnya ya.
penurunannya sampai berapa ya, ini kan udah ada levelnya 1796, ini bisa area tes area sini gitu. Tapi kalau nantinya ya poin yang di time frame H1 yang bisa kita dapat ya, yang pertama kalau dia berhasil break 1828 maka dia akan kembali naik ke 1847 di area sini ya, dengan syarat dia break 1828 ya, nanti terbentuk impulsif bullish atau marubosu bullish, pokoknya yang berbentuk pattern di atas area 1828 boleh buy ya, dan jangan lupa pasang stop lossnya ya. Ini yang pertama ya. Yang kedua, kalau dia gagal break 1828 dan dia kembali lagi ya, ini yang kedua kembali lagi ke 1823, ini pantau juga nih, ini area penting ya, saya nggak akan rubah, ini saya kasih warna merah, ini area penting 1823. Dia akan break di bawah 1823 ya, dia ke level uji 1817 ke area sini untuk merubah kondisi tren naik. Ini kan tren naik ya, perhatikan ya, ini membentuk higher high ya, higher low, higher high, ini juga bisa higher low. Higher low kalau kita tarik di sini nih, perhatikan nih, nah ini kan, nah kalau kita tarik seperti ini bertepatan di 1823 ya, itu tes terkuatnya di situ ya teman-teman ya. Jadi jangan bingung ya, jangan bingung. Kalau teman-teman nanti bingung boleh tanya di kolom komentar ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan strateginya di time frame H1, catat ya, atau ulangi dari video yang saya sampaikan jadi nggak bingung ya maksud yang saya sampaikan apa. Ya, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe ya, yang sudah like dan komen. Jangan lupa terus bunyikan loncengnya ya. Kemudian bantu support dari channel Zona Forex ini terus ya teman-teman, karena tanpa kalian channel ini tidak ada artinya ya. Tanpa kalian Zona Forex selalu membutuhkan bantuan untuk supportnya bisa mencapai 1000 subscriber seperti itu. Saya ucapkan terima kasih, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.